Shalom Alaikum Besem Yesua Hamasyah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Dan kita akan kembali melihat sesuatu yang unik, yang mungkin terlewatkan dari perhatian kita ketika kita membaca firman Tuhan. Atau mungkin dari Bapak Ibu, Saudara-saudari ada yang belum mengetahui akan hal ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup untuk mengetahui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Mazmur. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat tersebut disebutkan satu benda sederhana, yaitu kirbat. Kirbat, ya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Oleh sebab itu, pembelajaran firman Tuhan kali ini saya beri judul Kirbat Air Mata Tuhan. Kirbat air mata Tuhan. Mari kita lihat apa arti dari kirbat itu. Apa arti dari kirbat air mata itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata kirbat diterjemahkan dari kata Ibrani not, yang secara literal itu artinya kulit atau kantong kulit. Kantong kulit ini biasanya untuk menyimpan benda-benda cair. Misalnya air, susu, atau anggur. Itu disimpan di dalam kantong kulit. Namun jika dikaitkan dengan air mata, maka orang-orang zaman dahulu, jauh sebelum Daud, jauh sebelum Mazmur ini ditulis, menerapkannya bukan pada kantong kulit, tetapi dengan sebuah benda yang lain, yaitu botol kaca. Dan ini yang kemudian dikenal sebagai kirbat air mata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa melihat foto yang saya taruh di sini, ya, nanti diperhatikan. Kirbat air mata yang saya foto dan saya taruh di sini, ini asli Bapak Ibu, ini asli. Dibeli di Israel. Umurnya sekitar 2000 tahunan. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek. Tetapi masih dalam ukuran kecil gitu ya. Masih dalam ukuran kecil, walaupun ada yang panjang, ada yang pendek. Karena saking banyaknya kirbat air mata di sana, maka pemerintah di sana tidak melarang untuk kirbat air mata itu dijadikan souvenir. Kan biasa kalau benda-benda antik, benda-benda peninggalan, benda-benda purbakala itu kan mereka simpan di dalam museum mereka. Tapi karena kirbat air mata ini banyak, ya banyak. Ditemukan di berbagai tempat itu banyak. Maka dijual di toko-toko souvenir dan kami bisa membelinya di sana.
Kita lihat latar belakangnya. Mengucapkan bela sungkawa atau turut berduka cita itu kan merupakan sebuah kebiasaan, hal yang biasa. Bukan hanya pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu pun seperti itu. Nah, orang-orang Mesir mempunyai kebiasaan yang unik di dalam mengucapkan bela sungkawa atau turut berduka cita. Yaitu kalau mereka tidak bisa menghadiri acara pemakaman di rumah duka, kemudian dibawa ke pemakaman, itu mereka akan menyimpan air mata. Dan di kemudian hari, ketika mereka sempat, mereka akan membawa air mata yang disimpan itu untuk ditaruh di makam orang yang meninggal, di mana mereka turut berduka cita. Nah, air mata itu disimpan di kirbat yang saya sebutkan tadi, yang Bapak Ibu bisa lihat fotonya itu. Itu kebiasaan yang sangat unik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sepertinya bangsa Israel itu meniru kebiasaan orang Mesir ini dan membawa kebiasaan itu ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Ingat bahwa bangsa Israel berada di Mesir itu 430 tahun. Jadi pengaruh budaya Mesir itu sangat kuat bagi mereka. Dan kita tahu bagaimana Daud sebagai raja kedua bangsa Israel, berarti bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan, itu mengerti, memahami ini. Dan pemazmur melihat itu digambarkan sebagai kirbat air mata Tuhan. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan itu, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Jadi gambarannya sangat jelas. Jadi merupakan kebiasaan orang untuk mengucapkan bela sungkawa dengan membawa air mata ke tempat pemakaman, ke tempat di mana orang yang meninggal itu dikuburkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di pihak lain, entah mulainya kapan, tetapi orang Yunani dan orang Romawi juga melakukan hal yang sama. Kita ingat bahwa Yunani Romawi menguasai daerah itu termasuk wilayah di mana bangsa Israel ada, itu cukup lama. Yunani cukup lama. Romawi cukup lama. Jadi mereka juga membawa pengaruh. Jadi kalau mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu menyimpan air mata di dalam kirbat, gelas kaca itu yang kecil itu, di mana Bapak Ibu bisa lihat fotonya di situ. Mereka melakukan hal seperti itu dan bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Jadi merupakan sebuah kebiasaan pada zaman itu. Jadi intinya bahwa orang-orang zaman dahulu mempunyai kebiasaan menampung air matanya di sebuah kirbat atau botol kaca. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan untuk kita pelajari lebih dalam. Dikatakan bahwa air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Apa maknanya? Saya melihat ada dua makna penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama, pemazmur mengalami penderitaan yang sangat berat sehingga sampai mengeluarkan banyak air mata. Sekali lagi, pemazmur mengalami penderitaan yang sangat berat sehingga sampai mengeluarkan banyak air mata. Perhatikan penyebab penderitaan itu ada di ayat 2 dan 3. Demikian. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku.
Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini yang melatar belakangi bagaimana pemazmur sampai menangis dan mengeluarkan banyak air mata. Oleh karena musuh-musuhnya bertindak semena-mena terhadap dia. Secara manusia, siapa yang bisa tahan menghadapi masalah yang berat seperti itu? Maka pemazmur pun menangis karena penderitaan tersebut. Hal yang kedua, ini menarik yang kedua. Tuhan memperhatikan penderitaan dan kesulitan pemazmur yang telah menyebabkan begitu banyak air mata dan akan mengingat pemazmur serta membebaskannya dari penderitaan tersebut. Luar biasa ya. Tuhan memperhatikan penderitaan dan kesulitan pemazmur yang menyebabkan banyak air mata yang tumpah dan akan mengingat serta membebaskan pemazmur dari penderitaan tersebut. Perhatikan ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Itulah sifat Tuhan yang tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus berada di dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi intinya adalah Daud yakin betul bahwa Tuhan sangat terbuka untuk menerima semua keluh kesahnya. Tuhan begitu empati kepada umatnya yang menderita dan akan menolong membebaskan umatnya dari penderitaan ini. Saya ulangi ini, penting sekali. Intinya adalah pemazmur yakin bahwa Tuhan sangat terbuka untuk menerima semua keluhannya. Tuhan begitu empati kepada umatnya yang menderita dan Tuhan akan menolong membebaskan umatnya dari penderitaan. Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Ada dua saya catat di sini. Yang pertama, kalau Anda dan saya mengalami penderitaan, maka sampaikan kepada Tuhan. Kalau mau mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Kalau menangis, menangislah sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Kalau Anda menderita, saya menderita, mau mengeluh ya berkeluh kesah kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan sejadi-jadinya. Terserah. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan menampung segala unek-unek hati kita. Tuhan begitu empati kepada Anda dan saya. Dan pada waktu yang tepat, pada waktu Tuhan, maka Dia akan menolong kita, membebaskan kita dari penderitaan kita. Jadi, lihat kirbat air mata, belajar mengenai kirbat air mata, maka kita ingat dua hal. Sampaikan segala keluh kesah dan tangisan kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu ini. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mengertinya. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Sehingga penderitaan yang kami alami tidak membuat kami terpuruk. Tapi kami sampaikan kepada Tuhan dan kami yakin tepat pada waktu Tuhan kami akan
dibebaskan dari penderitaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.